اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صفت لي قميا حلي وأسكت من صفيها وأقبل وسن يملي علي الذي يعليها ومن ذا شربها مثلي أنا قبل لا يصفيها أنا قبل القبل وبديت على آليها أنا أعتد كل الفضل تكرم علي وليها أنا المجتبى بين أهلي وشفعت في عزيها أنازل أنادي ولي أنا شيحها كذيها أنا شيح أهل الوصل تكرم علي بريها أنا حتف أهل العدل ونار الجحيم أضفيها وسيفي ودرئي مجلي أعاقب على تاليها الله 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 سيد الإمام الكتب شيخ أبو بكر بن سليم الله 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 سيد الإمام الكتب شيخ أبو بكر بن سليم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ghaithil midrar wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mukhtar sayyidina Muhammad adana min ad-dhalalah wa adana ba'da al-jahalah ya aziz ya ghaffar. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Di tengah-tengah kita telah hadir Sayyidul Walid Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Husain bin Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan juga Sayyidul Walid Al-Habib Hamid bin Muhammad bin Husain bin Hamid bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim wal Ami Ali Al-Attas wa Jamil Habaib. Dan tengah-tengah kita guru mulia kita Al-Habibana Saleh bin Muhammad Al-Jufri dari Solo. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat wal afiat wa ta'at wa ridha ilallah Subhanahu wa taala. Wal Habib Ahmad di sini juga telah hadir di hadapan kita, Habibana Ahmad bin Nawfal bin Salim bin Jindan
Beliau dari Jakarta, Ciledug, adiknya Habib Jindan. Insya Allah nanti setelah saya ular-ular di sini, setelah saya memberikan semua apa yang ada di sini, kita semuanya harus mendengarkan nasihat-nasihat beliau. Didengarkan seksama peringatan HUT RI 70 yang ke-70, Wungon Akbar dan Halal Bihalal Majlis Ta'lim wa Dzikir Al-Inat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini keterangannya dari Syekh Abu Bakar bin Salim, man jalasal ahyar khudifa bil ma'arif wal asrar wa man jalasal asrar istahaqqal ar wan nar. Alhamdulillah, di sini keterangannya, barang siapa yang duduk bersama orang-orang yang terpilih, orang-orang yang baik, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, di situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sir. Allah taala akan memberikan kema'arifan. Artinya kita insya Allah kalau duduk bersama orang-orang soleh, kita akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pintu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dekat dengan orang-orang soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya kita di sini, Habib, di sini ada tadi festival rebana tingkat 5 kecamatan. Alhamdulillah yang mengikuti 40 peserta dari 5 kecamatan itu. Semoga dari 5 kecamatan ini anak-anak kita, talamid kita, saudara-saudara kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ahli sunnah wal jamaah, seneng karo habaib, melu karo habib, bareng karo habib, karo ulama sing seneng habib, kumpul benjang bersama Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena waktunya sudah sampai jam 10, karena jam 10 ini sudah malam ya, mari kita mendengarkan tausiah yang pertama dari guru besar kita Al-Habib Saleh bin Muhammad Al-Jufri. Fa'alikum falyatafaddal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, udhkur salata ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa awtari wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Pertama yang saya hormati para habaib, para alim ulama, para kiai, wabil khusus Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar dan saudara beliau Al-Habib Hamid bin Syekh Abu Bakar. Yang saya hormati juga Habib Bagir bin Syekh Abu Bakar. Juga duduk bersama kita Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan dari Jakarta, dan seluruh para habaib yang hadir, sahibul majlis ta'lim wa dzikir al-inat Habib Nizar bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar yang saya hormati, juga para pimpinan pemerintahan yang hadir, pejabat pemerintahan baik tingkat Muspida Pemalang sini ataupun kecamatan yang hadir,
yang saya hormati, baik sipil, militer ataupun Polri, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelumnya mari kita membacakan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang bangsa kita, para pahlawan-pahlawan kemerdekaan, para pahlawan-pahlawan perintis kemerdekaan, dan seluruh pahlawan-pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya sampai terwujud merdekanya bangsa kita pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan kebanyakan beliau-beliau para pahlawan itu adalah para ulama-ulama besar. Kebanyakan beliau-beliau itu adalah tokoh-tokoh agama. Kita kenal pahlawan kita adalah Diponegoro, kita kenal pahlawan kita Cut Nyak-Din, Tengku Umar, Imam Bonjol, Maulana Hasanuddin, kita kenal Kiai Mojo, kita kenal pahlawan-pahlawan itu adalah orang-orang yang bersorban. Mereka adalah orang-orang yang berjuang membela bangsa dan negara, dan terutama mempertahankan agama, karena Indonesia mayoritas muslimin. Maka dengan dijajahnya Belanda, dijajahnya Inggris, dijajahnya kita oleh Jepang, mereka para penjajah bukan saja mengambil, merebut kekayaan alam di bumi kita, tapi yang lebih dahsyat dari itu, mereka menyebarkan kemaksiatan, menyebarkan kerusakan, bahkan merusak akidah. Maka para pahlawan itu berjuang mengusir fasad dari bumi kita dan mengusir kerusakan-kerusakan yang ada. Untuk itu sekarang ini adalah malam 17 Agustus, pantas bagi diri kita untuk bersyukur kepada Allah, dan yang kedua, pantas bagi diri kita untuk membacakan surat Al-Fatihah kepada para pahlawan-pahlawan dari muslimin wal muslimat yang telah gugur ya membela bangsa Indonesia ini. Al-Fatihah ila jami'il al-awliya was-salihin wa jami'il al-abtal fi Indonesia minal muslimin wal mu'minin wal muslimat wal mu'minat bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatum bil jannah wa rad alaina barakatihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahi kepada kita merdeka dari para penjajah. Wajib bagi kita untuk mensyukuri. Ya, sebagaimana di dalam pembukaan kita tahu, pembukaan Undang-Undang 45 dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, bahwa kita merdeka dengan rahmatnya Allah, kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala terbebas dari penjajah. Untuk itu wajib kita mengisinya, mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai macam aktivitas yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, ya, Allah Subhanahu wa taala bisa mencabut kembali kemerdekaan kita. Dengan apa? Dengan kita terjajah kembali oleh iblis, terjajah kembali oleh syaitan dengan berbagai macam
kerusakan dan kerusakan terus menerus yang ada di bumi kita ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahamilah bahwa kalau kita semuanya ini menginginkan makmur, kita ini menginginkan jaya, kita ini menginginkan nikmat di dalam hidup kita, cara yang paling bagus, cara yang paling dekat adalah bagaimana kita perbaiki hubungan kita kepada Allah. Kalau manusia ini hubungannya kepada Allah beres, maka Allah Subhanahu wa taala akan bereskan semua urusan dunianya dan akhiratnya. Tetapi apabila hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak beres, ya, kita tidak menjaga ibadah kepada Allah, kita tidak menjaga lisan kita, tidak menjaga mata kita, tidak menjaga tangan kita, tidak menjaga kaki kita untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan seluruh alam semesta ini menjadi musuh kita. Bahkan tubuh kita sendiri akan memusuhi kita, sehingga tidak akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan dunia kita dan urusan akhirat kita. Untuk itu, isilah kemerdekaan ini dengan kita berusaha untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemuda-pemuda, ya, hindarkan diri kita dari dosa, hindarkan kita dari maksiat, hindarkan diri kita di dalam kita mengikuti hawa nafsu kita, karena maksiat, ya, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu ibaratnya seperti racun di dalam tubuh kita. Kalau kita makan racun, ya, maka kita akan mati. Tetapi apabila kita berbuat maksiat, ya, kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan mati. Dan apabila hati kita mati, maka kita akan mendapatkan siksa di dunia ini sampai dengan di akhirat nanti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini juga kita melaksanakan halal bihalal, majelis taklim wa dzikir al-inat, dalam rangka selain memperingati 17 Agustus hari kemerdekaan Indonesia yang ke-70, juga kita akan melaksanakan halal bihalal. Kita telah selesai melaksanakan puasa Ramadan, ya, tetapi apabila dosa itu kecil bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah. Dosa kita bisa diampuni, dosa kita kepada Allah bisa diampuni dengan puasa, bisa diampuni dengan salat, bisa diampuni dengan berbagai macam amal hasanat. Sebagaimana Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya amal perbuatan hasanat itu akan bisa menggugurkan dosa. Tetapi kalau dosa itu besar, ya, dosa itu besar tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bertaubat. Dan alhamdulillah ketika di bulan Ramadan kita gabungkan amal soleh kita, yaitu puasa, kemudian kita melaksanakan qiyamul lail, selain itu kita bertobat, dianjurkan oleh Rasulullah, dan kita selalu bertobat. Ketika kita puasa kita membaca apa? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anna. Kita meminta kepada Allah pengampunan dengan kita istighfar dan meminta maaf kepada Allah taala. Insyaallah dosa kita antar kita dengan Allah diampuni dengan puasa, karena dengan puasa
man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosa-dosa kita dengan puasa. Tetapi ada dosa antar kita dengan manusia. Dosa kita dengan manusia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan halal bihalal. Maka para auliya ussalihin, khususnya Wali Songo, beliau mengadakan momentum halal bihalal atau saling maaf memaafkan yang sudah menjadi tradisi nasional di Indonesia, ditepatkan selesai kita melaksanakan puasa Ramadan. Ketika di bulan Syawal, ya, dan terus kita melaksanakan halal bihalal supaya apa? Sempurna, diampuni dosa kita antar kita dengan Allah dan diampuni dosa kita antar sesama manusia dengan kita halal bihalal. Untuk itu acara halal bihalal ini sangat penting, karena kita ini punya dosa dengan ibu kita, kita punya dosa dengan orang ayah kita, suami istri saling berbuat dosa satu dengan yang lainnya. Kita bahkan mungkin punya dosa dengan anak-anak kita, kita punya dosa dengan teman, dengan tetangga. Maka dengan kita saling silaturahmi ke rumah-rumah saudara-saudara kita, ke rumah-rumah tetangga kita, ke rumah-rumah famili kita untuk meminta maaf, maka dengan kita saling maaf memaafkan, dosa kita dengan manusia pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi saya katakan bahwa dosa besar tidak akan bisa diampuni kecuali bertaubat, ya. Dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu syaratnya ada 4. Perlu diperhatikan bagaimana supaya dosa kita diampuni betul oleh Allah, dosa yang besar, kita harus taubat. Dan syarat taubat itu ada 4. 1, Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin beliau mengatakan bahwa syurutut taubah itu 4. Yang pertama, al-igla'u minadz-dzunub. Kita harus mentas dari perbuatan dosa. Jadi ibaratnya kalau kita punya cincin ini jatuh di sebuah tempat yang kotor, ada air yang kotor atau tempat yang kotor, bagaimana supaya cincin kita ini bersih? Tidaklah mungkin kamu ngambil air yang banyak walaupun 1 tangki, kemudian kamu semprotkan itu tangki tersebut dengan pep, kita semprotkan, padahal cincin kita masih berada di tempat kotor. Maka habis berapa tangki pun cincin kita masih kotor kali masih tempat di situ. Bagaimana cara membersihkan? Ambil dulu, dientas dulu dari tempat yang kotor tersebut. Maka orang yang bertobat kepada Allah harus dia betul-betul keluar dari lingkungan, mentas betul-betul dirinya dari perbuatan yang dosa, lingkungan yang buruk, ya, lingkungan yang buruk, teman-teman yang buruk, pergaulan yang buruk, ya. Teman yang buruk itu ada banyak, bukan saja teman interaksi kita duduk bersama teman-teman yang jelek, ya, bukan itu saja, tapi termasuk teman yang buruk adalah acara TV, demikian juga sosial media yang kita miliki, internet. Kita sering buka HP yang tidak bagus, kita sering membuka situs-situs yang tidak bagus, atau kita sering menonton TV, sinetron atau film-film yang tidak bagus. Itu adalah teman duduk kita, itu teman yang buruk. Kalau kamu tidak pernah lepas dari lingkungan itu, maka kamu tidak akan bisa taubatun nasuha, taubat kamu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman yang bagus itu, teman yang buruk itu adalah apa yang kita melihatnya, apa yang kita dengar, dan apa yang kita berbicara dengannya. Itu adalah teman yang buruk. Kamu harus mentas dari perbuatan itu. Igla'u minadz-dzunub, lepaskan dari perbuatan dosa, hindarkan kita dari lingkungan yang buruk tersebut, ya. Yang kedua adalah an-nadm, harus ada penyesalan. Kita menyesal kenapa kita pernah berbuat dosa seperti itu. Api penyesalan inilah yang akan bisa membakar dosa-dosa kita. Karena kalau tidak ada penyesalan dalam diri kita,
berarti tidak terbakar dosa yang ada dalam diri kita. Kemudian yang ketiga adalah al-azm, la ya'udu ilaihi hatal maut. Niat yang kuat, azm, niat yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu sampai mati. Ya, niat yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu sampai mati. Ini dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan 3 syarat ini akan Allah ampuni. Tobat yang diterima oleh Allah, namanya taubatun nasuha. Kalau dosa kita kepada manusia ditambah 1 syarat, yaitu ruddul madzalim dan talabul afu atau talabul ikhlas. Kita kalau berbuat zalim kepada manusia, maka kita kembalikan kedoliman kita kepada manusia itu. Umpamanya kita mencuri, ataupun kita pernah mengambil barang orang itu, atau merampas barang orang itu, atau ketika kita membagi warisan dengan saudara kita, kita ambil yang banyak, sedang saudara-saudara kita bagikan yang kecil, padahal itu haknya mereka. Maka kita harus minta ikhlas kepada saudara kita itu, atau kita kembalikan uangnya, kita kembalikan sawahnya, kita kembalikan tanahnya kepada saudara kita, atau minta maaf, minta ikhlasnya. Kalau diikhlaskan, diampuni oleh Allah dengan tambahan 3 tadi, tambah 1 dikembalikan. Atau minta maaf kemudian orang itu mengikhlaskan, juga diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya, itu sebagaimana Rasulullah pernah cerita, ya, dalam sebuah hadis Rasulullah cerita tentang bagaimana tobatnya seorang pemuda yang sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan orang itu pernah membunuh 99 manusia. Manusia yang berbuat dosa itu biasanya malam harinya atau ketika di tempat yang sepi, hatinya gundah, sedih, dia susah. Ya Allah, aku adalah manusia yang paling jelek. Banyak sekali aku telah berbuat dosa, membunuh, berzina, minum minuman khamr dan sebagainya. Nangis dia. Ketika dia nangis, dia ingin untuk kembali kepada jalan yang lurus. Akhirnya dia menemui satu rahib, ahli agama, rahib pada saat itu. Dia mengatakan, wahai rahib, aku telah membunuh 99 orang. Kira-kira Allah atau Tuhan mengampuni tidak dosa-dosa saya yang begitu besar itu? Maka rahib itu mengatakan, tidak bisa, kamu sudah terlalu banyak berbuat dosa, ya, maka Tuhan tidak akan mengampuni dosa kamu yang begitu besar. Dia marah, maka digenapi 100. Rahibnya dipenggal kepalanya, genap 100 dia membunuh orang. Ketika dia pulang, dia menangis, ya Allah, aku banyak dosa. Rahib yang salah ngomong pun aku penggal kepalanya. Akhirnya dia datang kepada ahli agama, alim, seorang alim. Dia mengatakan, wahai orang alim, aku telah membunuh 100 orang dan semua maksiat sudah pernah aku lakukan. Kira-kira bisakah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa saya? Maka si orang alim mengatakan, bisa. Walaupun kamu punya dosa yang memenuhi langit dan memenuhi bumi, semuanya milikmu dosa itu, dan kamu datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatun nasuha, maka Allah akan ampuni dosamu seperti kamu tidak punya dosa. Ya, kalau kamu betul-betul bertobat, walaupun dosamu sebesar langit dan bumi, maka Allah akan ampuni sehingga kamu bersih dari dosa-dosa itu. Tapi syaratnya, kamu harus pindah dari kampungmu yang jelek itu, lingkungan kamu yang kotor, lingkungan kamu yang selalu kamu tergoda untuk berbuat dosa, tinggalkan. Dan kamu harus berjalan menuju ke kampung yang baik, kampungnya orang-orang yang soleh. Maka orang tadi mengatakan, baik, saya akan bertobat benar-benar, maka saya siap untuk meninggalkan kampung saya yang jelek menuju kampung yang baik. Akhirnya orang itu membawa pakaiannya, membawa bekalnya, keluar dari kampungnya. Keluar dari kampungnya, dia membawa barang-barang yang dia miliki, berjalan, ya.
berjalan menuju ke kampung yang baik, meninggalkan kampungnya yang jelek. Subhanallah, di tengah jalan belum sampai ke kampung yang baik, datanglah malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, dan akhirnya itu dicabut nyawanya, mati dia, mati di tengah jalan. Maka datanglah malaikat azab membawa mayat itu untuk dibawa ke neraka. Akhirnya datang malaikat rahmat dan mengatakan, wahai malaikat azab, ini adalah bagianku, dia sudah bertobat kepada Allah, maka saya akan bawa ke surga. Malaikat azab mengatakan, ini orang seumur hidup tidak pernah berbuat kebaikan, dia selalu berbuat jahat, membunuh 100 orang, berzina, minum minuman khamar dan lain sebagainya, maka dia harus bawa ke neraka. Berselisih antara dua malaikat ini. Akhirnya Allah utus malaikat yang menjadi hakim untuk menghukumi ini orang masuk surga atau orang ini masuk neraka. Maka malaikat hakim mengatakan diukur, mayatnya ini diukur, kampung yang jelek dengan yang dia tinggalkan, dengan mayatnya ini dibandingkan dengan kampung yang dia tuju yang baik, dekat mana? Kalau ukurannya dekat kepada kampung yang baik, maka dia ada ahlul khair, dia masuk surga. Tapi kalau dekat kepada kampung yang jahat, yang jelek, dia masuk neraka. Ini isyarat para jamaah yang mulia dari malaikat hakim, ini isyarat bahwa dekat dengan orang soleh itu bisa menjadi syafaat kita di hari kiamat. Sehingga dihukumi di dalam hadis sahih Bukhari ini, hadis sahih Bukhari Muslim, disebutkan bahwa dihukumi oleh Allah bahwa ini mayat kalau dekat dengan orang-orang yang soleh, dia masuk golongan orang soleh walaupun dia tidak pernah berbuat soleh, baru mau tobat, baru mau berbuat baik, tapi karena dia jasadnya dekat dengan orang soleh, dikumpulkan menjadi orang yang soleh sehingga masuk surga orang itu. Tetapi kalau seandainya dia dekat dengan orang jahat, ini isyarat juga kalau diri kita dekat dengan orang-orang yang buruk, maka kita akan digolongkan dengan orang-orang yang buruk. Dari itu, dari hadis ini juga kita jangan sampai mau dekat dengan orang-orang yang buruk. Para nabi dan para rasul seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, itu berdoa kepada Allah untuk digabungkan bersama orang-orang saleh. Ya, Nabi Allah Ibrahim mengatakan tawafani musliman wa alhiqni bis salihin. Nabi Allah Yusuf mengatakan Rabbi hablini hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam dan gabungkan aku bersama orang-orang yang saleh. Nabi Allah Yusuf mengatakan, ya Allah, berikan aku hukum, artinya berikan aku kekuasaan, tapi ya Allah, gabungkan aku bersama orang-orang yang saleh. Kalau para nabi dan para rasul saja minta kepada Allah untuk digabungkan bersama orang saleh, apalagi diri kita. Dan fahamilah bahwa tiap hari kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa 17 kali. Kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Itu satu-satunya doa yang fardu ain kita ucapkan sebanyak 17 kali setiap muslim di dalam salatnya, karena itu bagian dari Al-Fatihah, dan Al-Fatihah merupakan rukun dari salat. Kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Jalan yang lurus itu adalah keteladanan hidupnya para nabi, hidupnya para siddiqin, hidupnya para syuhada, kehidupannya para salihin. Jadi kamu dan kita semuanya minta kepada jalan yang lurus, alias kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menteladani hidupnya para nabi, untuk menteladani hidupnya para wali, untuk menteladani hidupnya para syuhada, untuk menteladani hidupnya para salihin. Maka kamu kalau duduk dengan mereka, ya, berdekut dengan orang-orang salihin itu, insya Allah kita akan digabungkan menjadi orang-orang yang saleh juga.
Akhirnya malaikat hakim tadi ini mengukur bersama-sama, diukur mayatnya. Allah Subhanahu wa taala dengan Rahman Rahimnya, disebutkan dalam riwayat yang lain, memerintahkan bumi tanpa diketahui oleh malaikat ini. Wahai bumi, bergeraklah kamu membawa mayat ini untuk dekat dengan orang yang saleh. Maka bumi tadi bergerak membawa mayat tadi mendekat orang-orang yang saleh. Ketika diukur, ternyata mayat itu lebih dekat dengan orang yang saleh. Akhirnya diserahkan malaikat rahmat dan masuk surga itu. Ya, gara-gara mayat ini dekat dengan kampung yang saleh, akhirnya mayat ini masuk surga. Itulah para jamaah yang dimuliakan Allah, taubatan nasuha yang betul-betul dilakukan oleh orang ini dengan dia siap membawa resiko, meninggalkan kampung yang dia sukainya, meninggalkan kampung lingkungannya, dia tinggalkan karena buruk, menuju dengan tempat yang soleh, akhirnya diampuni oleh Allah dan masuk surga. Dari itu, kalau kita kepingin taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, harus betul-betul siap kita mau meninggalkan perbuatan yang jelek, mentas dari perbuatan yang jelek tadi, menuju kepada tempat yang soleh insyaallah. Mudah-mudahan di sini ada majelis rutin, di majelis taklim wa dzikir ini ada maulid, ada majelis ratib dan sebagainya. Maka gabunglah kamu dengan majelis-majelis yang khair seperti ini, dan hidup kita insyaallah tadi didoakan Habib Nizar supaya semuanya hidup dan mati dalam keadaan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah adalah sunnah, artinya kita mengikuti kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal jamaah artinya jamaatus sahabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita cinta dengan Rasulullah, kita cinta dengan ahlul baitnya Rasulullah, dan kita cinta dengan sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga insyaallah kita mudah-mudahan mati nanti bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terampuni dosa-dosa kita dan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukup sekian yang saya sampaikan. Masih ada nasihat dari Habib Ahmad untuk kita dengarkan bersama-sama. Wal afa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.